Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda. Selamat datang di podcast Komite Karakter jilid pertama yang bertemakan anak berpuasa tetap ceria. Di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Nur Syifa, merupakan ahli gizi dan konselor gizi anak. Selamat datang Bu Syifa. Ya, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih juga nih sudah diundang nih ya ke podcast ini. Baik, ini lagi bulan puasa nih Bu. Jadi komite karakter memang ingin sekali bisa involve dalam bulan puasa ini untuk sharing terkait dengan gizi. Pastinya banyak sekali informasi dari orang tua yang membutuhkan bagaimana sih anak-anak kita kalau di karakter dari level yang mungkin dari level SD yang belajar maupun TK ya, mungkin TK ada beberapa anak yang sudah belajar sampai dengan level SMA. Apakah saat puasa anak-anak kita ini masih bisa memenuhi ya intake atau asupan yang kita berikan masih bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Jadi gitu. Itu menarik sih memang. Iya. Perlu informasi lebih ya untuk Betul. parent, untuk orang tua nih. Betul. Yang biasa aja nggak puasa aja tuh masih jadi PR. Betul, apalagi puasa. Ketika puasa. Apalagi puasa, jadi banyak kekhawatiran dari orang tua. Gimana nih Bu Meta, bisa nggak untuk kita sering mengatakan oke, jadi alhamdulillah bulan puasa ini kita bisa mengadakan podcast ini. Baik, sebelum kita mendengar materi dari Ibu Syifa, kami mohon waktu dari Ayah Bunda untuk mengisi pretest. Sebenarnya pretest ini bertujuan untuk mengetahui sebenarnya pengetahuan dari Ayah Bunda terkait gizi seimbang itu seperti apa. Kemudian setelah ada paparan dari Ibu Syifa, nanti kami juga akan meminta kesediaan waktu Ayah Bunda untuk mengisi post-test. Maaf nih kayaknya karena kekurangan air minum mulai dehidrasi ya. Mulai jam 2 ya. Baik, jadi nantinya setelah Bu Syifa memaparkan materi atau kita diskusi, nantinya juga kami meminta kesediaan waktu Ayah Bunda untuk mengisi podcast kita. Post-test. Ternyata Bu Syifa belum ngantuk ya. Tes. Baik. Post-testnya nantinya hasil post-testnya nanti kita akan share bagaimana sih tingkat pengetahuan orang tua di karakter terkait dengan gizi seimbang pada saat berpuasa. Jadi bukan buat ujian ya? Bukan. Jadi soalnya untuk mengukur ya. Soalnya juga ya mungkin 10 soal ya, 10 sampai 15 soal. Jadi waktunya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Jadi mungkin bisa kalau di YouTube bisa di pause dulu baru di scan barcode-nya. Ada di sini barcode-nya. Terima kasih ya Bunda. Baik, Bu Syifa, kita langsung saja karena pertanyaannya lumayan banyak Bu, semoga bisa efektif waktunya. Pertama ini adalah terkait dengan gizi seimbang. Kalau zaman saya dulu nih, gizi seimbang itu adalah gizi yang 4 sehat 5 sempurna. Intinya ada susu gitu kan. Sempurnanya ada susu gitu. Nah, kalau di zaman sekarang di era yang bagaimana teknologi kemudian penelitian kajian yang luar biasa sudah meningkat, apakah masih relevan Bu kalau kita masih berpedoman terkait dengan 4 sehat 5 sempurna itu? Ini menarik sekali. Memang kalau ditanya sama orang-orang awam aja gitu ya, ditanya apa sih pola makan Indonesia gitu, pasti mereka akan jawab 4 sehat 5 sempurna. Dari dulu tuh kayaknya itu udah kayak benchmark yang bener-bener orang lain tuh udah tahu gitu ya, taunya 4 sehat 5 sempurna. Nah sebenarnya Bu Meta, untuk pedoman makan orang Indonesia ini sudah berubah. Jadi 4 sehat sempurna tuh udah ketinggalan zaman lah, udah nggak relevan lagi deh gitu. Kenapa? Nanti kita jelaskan ya. Kita punya dalam Permenkes Undang-Undang Kesehatan gitu ya, itu ada namanya pedoman gizi seimbang. Nah, apa bedanya? Jauh bedanya gitu. Kalau kita bilang 4 sehat sempurna tuh, sempurna dengan susu. Nah, kalau dalam pedoman gizi seimbang itu diatur mulai dari bagaimana waktu makan, frekuensi makan, kemudian jenis makanan, sampai kepada jumlah atau porsi. Nah, kan tiap orang-orang kan punya kebutuhannya beda-beda nih. Betul. Gitu. Jadi Bu Meta sama nih usia sama saya, tapi mungkin dalam gambaran berat badan, tinggi badan beda. Namun kebutuhannya juga pasti berbeda gitu. Aktivitas juga demikian untuk mempengaruhi perbedaan dari kebutuhan gitu. Apalagi anak.
Nah, kalau kita masuk ke anak tadi, Iya. range-nya kan besar ya. Kita kategorikan anak atau usia remaja tadi ya masih masuk dalam kategori anak-anak tuh. Bahkan WHO tuh menentukan status gizi anak itu masih masuk ke dalam kategori 18 tahun. Gitu. Masih anak gitu. Masih anak itu. Karena masih masa pertumbuhan masih lagi ada ya. growth spurt di situ Growth spurt, ya. gitu. Jadi definisi dari anak usia sekolah gitu ya termasuk pada remaja tuh mereka masih belum masuk ke dalam kategori dewasa gitu. Nah, makanya kalau tadi pedoman gizi seimbang permakan Indonesia itu adalah pedoman gizi seimbang gitu ya. Ada banyak yang bisa digambarkan. Yang pertama adalah kita kenal dengan istilah tumpeng. Nah, pernah lihat nggak gambar tumpeng gizi seimbang tuh yang bawahnya tuh ada yang lebih besar, kalau tumpeng gitu kan? Iya. Nah, kenapa ini digambarkan dengan tumpeng? Karena ini kan kekhasan orang Indonesia kan memang biasanya tumpengan gitu ya, syukuran gitu dengan tumpeng. Nah, digambarkan dari pedoman makan Indonesia itu adalah dengan tumpeng tadi karena ternyata masing-masing bagian itu berbeda-beda. Misalnya dalam tumpeng kalau kita lihat gitu ya, nanti mungkin bisa ditampilkan juga gitu. Tumpeng makan Indonesia itu pertama ada yang lebih banyak itu di sumber karbohidrat. Nah, ini sesuai dengan kebutuhannya nih, karena karbohidrat itu kan sebagai sumber energi. Betul. Gitu. Di atasnya ada apa nih? Oh, ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Gitu. Di atasnya lagi baru ada protein hewani dan protein nabati. Di ujung itu yang cuma sedikit itu tentang gula, garam, lemak. Itu diatur. Itu diatur ya? Diatur. Dikit tapi ya? Sedikit, makanya paling ujung tuh, paling atas. Nah, ini nggak bisa nih, jangan kebalik harapannya ya. Makanya harapannya pemenuhan kebutuhan gizi seseorang itu digambarkan dengan tumpeng tadi gitu. Ada jenis-jenis kelompok makanan dan kemudian ada jumlahnya gitu. Nah, makanya kita sederhanakan dengan 4 pilar gizi seimbang namanya. Nah, 4 pilar itu apa? Jadi kalau lihat tumpengnya tuh ada 4 pilar di situ yang menggambarkan pertama adalah konsumsi aneka ragam makanan. Jadi di dalam gambar tumpeng itu ada sumber karbohidrat yang isinya tuh Indonesia kaya banget kan ya, nggak cuma nasi dan beras aja kan ya, tapi ada sumber karbohidrat lain. Banyak loh. Jagung, kentang, ubi aja ada, ubi kuning, ubi putih, banyak. Dan seterusnya itu gitu. memang bagus ya Bu ya. Nah, betul. Jadi kita diibaratkan harus memilih, harusnya konsumsi makanan itu beragam gitu. Karena yang tumbuh atau yang ada di Indonesia itu yang memang harus kita konsumsi gitu. Iya. Nah, itu jangan cuma nasi aja gitu, karena biasa nih orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan katanya gitu. Nah, tidak hanya itu aja, apalagi kalau di konteksnya adalah anak usia sekolah ya. Ada sumber protein itu kan ada ayam, ada telur, ada ikan. Ikan ini jenisnya macam-macam tuh. Indonesia kaya banget akan ikan tadi. Ikan air tawar, ikan air laut gitu. Jadi beragam tadi. Kenapa harus beragam? Kalau kita lihat lagi, kita telah lagi, ada asam amino. Ya. Banyak asam amino esensial yang dibutuhkan dari makanan. Betul. Nah, nggak ada satu single food yang dia tuh udah konten semua zat gizi. Makanya nggak ada tuh istilahnya susu itu sempurna. Gitu. Ya. Karena susu tadi juga masih nggak sempurna, dia sebagai sumber protein. Nah, di dalam pedoman gizi seimbang itu susu masuk ke dalam kelompok sumber protein. Jadi pilihannya kalau udah konsumsi susu, berarti protein hewani sudah dipenuhi tuh, misalnya gitu. Nanti siang lagi yang lain dan seterusnya gitu. Jadi nggak mungkin kita bilang ini harus sempurna karena dengan susu, karena tadi nggak ada satu bahan makanan yang sempurna tadi gitu. Nah, asam amino esensial ini yang tadi fungsinya adalah untuk pertumbuhan. Kan kita tahu anak-anak itu kan mulai dari setelah kalau bahas masalah anak balita itu udah banyak beda lagi deh gitu. Tapi harapannya ketika dia sudah masuk ke dalam usia sekolah, ini ada variabel atau karakteristik lain nih. Karena kan lingkungan sekolah ikut terlibat nih Bu Meta. Iya, betul. Ikut terlibat dalam pemilihan makanan, ya nggak? Gitu kan. Kita di rumah misalnya ibunya punya pengetahuan yang baik terkait dengan pola makan yang baik gitu. Tapi ketika mereka di sekolah, nah ini kan tugasnya harusnya gitu ya ketika tugas bersama gitu. Nah, apalagi coba deh sama paling banyak menghabiskan waktu dari Senin sampai Jumat itu kan juga paling banyak di sekolah. Sekarang kalau kita bilang waktu makan yang baik itu adalah pagi, siang, sore gitu ya. Nah, kalau dia berangkat ke sekolah mulai dari jam 6:30 misalnya, nah berarti kan waktu makan pagi udah masuk di sekolah gitu. Atau kecuali kalau dia sarapan sebelumnya itu kan bagus. Tapi kan ada juga yang anak-anak itu nggak biasa sarapan pagi gitu, karena orang tuanya nggak mendorong untuk sarapan pagi. Berarti pemenuhan makan paginya ada. Pemenuhan makan paginya di mana? Di sekolah. Ketika ketemu pemilihan makanan di sekolah harusnya tadi sesuai dengan pedoman piringku gitu ya, tapi yang ditemukan adalah makanan manis, makanan kemasan yang nggak memenuhi kebutuhan. Itu udah berkurang tuh. Ntar di siang dia ketemu makanannya seperti apa tuh. Nah, makanya kenapa pengaturan dalam 4 pilar ini, saya kembali ke 4 pilar tadi ya. Pertama adalah aneka ragam makanan. Itu yang dimaksud. Yang kedua adalah aktivitas fisik.
Makanya di gambar-gambar bawahnya itu ada aktif fisik tuh macam-macam. Kenapa kok perlu ya? Ternyata kalau kita mau lihat jangka panjang, pola kebiasaan dari perilaku dari gambaran 4 pilar gizi seimbang tadi dikatakan seimbang tuh ketika aktif fisiknya juga baik gitu. Makanya nggak heran ketika penyakit degeneratif itu ya mungkin prevalensinya Bu Meta juga tahu lah. Juga harus shifting kan ya. Akhirnya yang muda-muda ini jadi penyakit degeneratif tuh di usia muda. Diabetes, ginjal, PJK, stroke itu udah di usia kita loh 30 tahun. Bayangin loh, itu harusnya usianya gitu. Nah, ini kan pola yang diatur mulai dari usia anak di rumah, remaja, di sekolah sampai remaja dewasa. Gitu. Jadi sebenarnya gizi seimbang saat kita laksanakan di usia sekolah sebagai investasi ya. Betul, saya kalau bilang tuh gizi itu investasi. Investasi untuk nanti, untuk masa setelah 18 tahun itu kan. Iya, setelah itu misalnya kalau untuk yang laki-laki mungkin dia hanya investasinya untuk produktivitas kan. Mereka kalau punya asupan makan yang baik, mereka lebih produktif kan. Karena pemenuhan kebutuhan gizi tercapai tuh, nggak sakit-sakit, nggak gampang sakit, nggak punya penyakit degeneratif. Tapi kalau untuk perempuan nih, hati-hati ini dibilang anak stunting. Nah, ketika dia udah kebiasaan punya pola makan buruk misalnya di usia dewasa tetap dilakukan, maka dia menyumbang menjadi faktor risiko ibunya ketika dia jadi ibu hamil tadi, risikonya lebih tinggi lagi. Dan seterusnya dia kayak siklus daur hidup. Betul. Dan itu memang seluas itu ya dampaknya. Mulainya sampai dengan akhirnya. Makanya kalau ditanya tuh ya ayam atau telur dulu ya. Nah, kira-kira gizi juga seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang adanya di remaja ya baru ngehnya meleknya tentang gizi itu pada remaja ya harus diselesaikan saat ini juga gitu. Ketika kita ada di kondisi sekarang kita usia dewasa gitu ya, kita mungkin berencana untuk melahirkan, maka dipersiapkan dari sekarang untuk tadi gizi untuk ibu hamil dan seterusnya itu siklus daur kehidupan tuh. Nah, lansia juga demikian. Kalau udah sampai lansia minimalnya lansia yang sehat itu harus seperti apa sih dan seterusnya. Nah, ini tuh karakter yang harus dibangun. Jadi pas banget nih kalau ini soal karakter, menurut saya tuh karakter anak-anak untuk pemilihan makanan sehat itu harusnya ada di diri mereka gitu. Jadi karakternya gitu. Betul. Jadi nempel bahwa ini tuh untuk saya loh gitu, bukan karena takut sama orang tua atau karena apa, tapi untuk diri saya sendiri, untuk masa depannya, untuk eventual menarik banget. Itu baru 2 tuh, 4 pilar. Pilar yang ketiga apa? Nah, pilar yang ketiga ini PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Sekarang pertanyaannya, kemarin COVID ya, wah kayak apa kita rasanya di COVID kemarin gitu ya. Itu dan hanya bisa juga dengan ya perilaku hidup bersih sehat. Jadi ada hikmahnya dari COVID kemarin, kita jadi punya pola kebiasaan cuci tangan sebelum makan. Saya nggak tahu sekarang datanya gimana ya. Gitu. Nah, tapi untuk apa sih? Untuk mencegah terjadinya infeksi, gitu kan? Penularan penyakit. Jadi ya menjaga diri sendiri untuk tidak jadi sakit. Nah, tapi ingat lagi tadi ada gizi loh untuk membangun sistem imun. Nah, kalau PHBS-nya perilaku bersih aja nggak dijalanin, dia asupan makannya juga nggak bagus, gampang banget kena sakit, terus-menerus sakit gitu kan. Tapi kalau misalnya PHBS-nya udah bagus, tapi intake-nya tadi asupannya tidak tetap ada risiko karena imunnya nggak bagus. Jadi memang saling berkaitan ya. Betul. Nah, apalagi di bulan puasa ini ya. Nah, itu 3 tadi. Satu lagi yang terakhir apa? Jaga berat badan. Nah, jaga berat badan itu dalam konteks kita memahami status gizi kita. Jadi ketika kita biasa memantau berat badan gitu ya, minimal 1 bulan sekali deh gitu. Oh, ternyata berat saya biasanya harusnya idealnya 50 kg, tapi berat badan di bulan seterusnya gitu ya 55, itu kan naik tuh. Nah, itu berarti kan ada gambaran dari proses penggunaan zat gizi atau intake ya terkait dengan output atau luaran gitu kan, aktivitasnya. Jadi nggak seimbang gitu. Antara pemasukan dan luaran. Itu kan nggak seimbang tuh. Jadi makanya harus tahu. Nah, 4 pilar ini yang sebenarnya ini dijalanin aja deh gitu. Dijalanin dengan konteks yang bisa dimaksimalkan gitu ya, dengan versi terbaik dirinya kan, masing-masing kan mungkin punya keterbatasan dan lain-lain. Nah, ini 4 pilar gizi ini dalam isian tumpeng tadi. Nah, sekarang kalau ditanya gimana mengimplementasikan itu ke dalam bentuk makanan. Nah, gitu ya. Ada namanya pedoman isi piringku. Jadi itu sudah lengkap sih. Sudah lengkap di bentuk pedoman makan Indonesia sebenarnya. Cuma sayangnya mungkin orang-orang belum tahu ya, belum tersosialisasi dengan baik gitu untuk 4
pilar gizi seimbang, untuk isi piringku tadi. Nah sekarang kalau kita pindah nih, jadi kebutuhan anak misalnya berapa nih kebutuhan anak untuk usia remaja gitu ya, atau usia anak SD deh 6-12 tahun gitu misalnya. Nah itu kurang lebih usianya dia udah tinggi loh, punya kalori yang kalau untuk laki-laki sekitar 1.800-an gitu. Kebutuhannya. Oke. Nah pedoman umum atau biasanya itu kebutuhan umum gitu ya, orang Indonesia secara umum itu 2.000 kalori. Itu 2.000 itu untuk umum pokoknya, umum ya, untuk rata-rata gitu, 2.000 gitu dewasa umum. Nah, anak-anak 6-12 itu udah sekitar segitu loh. Berarti sih cuma sedikit ya. 200 kalori. Karena memang mereka lagi aktifnya lagi luar biasa. Tadi proses pertumbuhan dan pematangan perkembangan dari organ, Ya, otak gitu. juga. Otak juga, betul. Nah, jadi harus dipenuhi tuh. Nah, kalau naik sedikit berarti ada penambahan sekitar 200 kalori lah. Tapi yang paling signifikan memang pada usia remaja di laki-laki ya. Kalau perempuan tuh naiknya 200 kalori pada usia remaja gitu. Nah, kalau di usia usia remaja untuk laki-laki itu yang di usia 16-18 tahun tuh bahkan 2.600 loh sampai nyampainya tuh sampai 2.400-an, 2.400. Kebutuhannya. Sekarang kalau bentar kita tuh nggak ngerti hitung-hitungan kalori gitu ya, itu gimana implementasinya. Nah ini yang saya mau sampaikan gitu. Oke, kita punya waktu makan itu yang direkomendasikan 3 kali waktu makan dan 2 kali selingan. Nah selalu upayakan konsumsi makan sebelum aktivitas, bukan setelah aktivitas. Kalau setelah aktivitas makan terus nggak ada gerak, yang terjadi apa? Penumbukan gula dan lain-lain gitu kan. Jadi kadang nggak digunakan. Makanya kita pengaturannya waktu makan pagi, siang, dan sore. Kalau waktu makan pagi itu breakfast itu dikatakan waktu sarapan yang baik itu kapan sih? Jadi Bu Meta kalau sarapan jam berapa coba? 7. Jam 7 masih bagus, aman gitu ya. Jadi memang yang dikatakan sarapan itu kurang dari jam 9. Bayangkan ada nggak remaja yang nggak sarapan pagi baru makan, mereka nanti di makanan kudapan atau selingan ya, snack baru jajan tuh jam 10. Banyak. Gitu kan. Jadi aktivitas. Ya makanya tadi akhirnya ketika di kelas apa yang terjadi? Ngantuk. Nggak produktif. Jadi gitu. memang timing juga perlu banget untuk asupan anak-anak ini ya. Jangan sampai kita tadi yang harusnya harus malah nggak ada gitu kan. Jadi kan itu defisit tuh di tubuh kita kan. Betul, nah itu tadi. Akhirnya malah pas makan asal nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kan nggak sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya adalah asupan itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah 3 kali waktu makan tadi dengan 2 kali selingan. Jadi misalnya pagi makan sebelum jam 9, terus nanti makan siang lagi jam 12 atau siang ya biasanya gitu kan. Lunch itu jam 12 sampai jam 2. Nanti makan sore itu malam, sore ke malam. Baiknya sih jedanya sebelum tidur gitu ya 3 jam gitu. Jadi kalau tidur jam 8 emang biasa sudah sebisanya jam 6 selesai jam 6 maksimal ya. Sudah tidak boleh ada iya, kecuali air putih misalnya gitu. Iya, maksudnya untuk makanan berat gitu. Misalkan kalau malam tuh makannya berat. Iya. Gitu. Sama kayak kita kan. Gitu kan. Jadi itu dipahami dulu tuh sebelum masuk ke puasa. Betul. Kalau puasa punya pola makan yang demikian udah oke. Puasa sih enggak masalah, pasti ada pengurangan kalori. Tapi tadi kalau puasa kan beda lagi nih, niatnya memang ibadah. Betul. Allah berikan keberkahan, ternyata nanti kalau kita lihat mekanismenya beda lagi loh. Orang yang puasa itu mekanisme tubuh itu punya adaptasi metabolik yang juga baik dalam merespon. Untuk pas Ramadan ini. Pas Ramadan ini ketika misalnya asupannya harusnya 2.000, tapi ternyata Ramadan gitu nggak bisa dipenuhi dengan konsumsi 2.000 kalori secara kuantitas, tapi secara kualitas jenis makanannya, keragaman dari pemilihan makanannya itu terpenuhi, itu masih oke. Bahkan banyak studi deh yang bilang malah jadi lebih baik dalam sindrom metabolik ya, misalnya gula darahnya bagus, kolesterolnya bagus, asam urat mungkin yang agak tinggi karena kurang asupan cairan biasanya gitu. Dan yang lain-lainnya tuh. Nah, risiko untuk kebutuhan untuk diabetes juga demikian. Yang pentingnya lagi ternyata remaja atau anak usia sekolah itu ketika mereka berpuasa dengan waktu 12 jam ya kurang lebih kalau Indonesia kan ya gitu. Nah ternyata itu merangsang sistem ini loh pertumbuhannya mereka. Oh gitu ya? Iya, menariknya gitu. Jadi merangsang ya? Betul, merangsang. Jadi ternyata kita dibikin tubuh kita itu lapar kan ya. Betul. Nah mekanisme di dalam tubuh adaptasi metabolik itu bikin hormon pertumbuhan tuh naik. Gitu. Tapi catatannya tadi ya, pola makan setelah dipenuhinya dengan seimbang. Jadi memang
Yang terpenting adalah saat sahur dan pas berbuka. Nah makanya kalau ditanya belum puasa deh, kita tadi makan seimbang 3 kali waktu makan. Terus 2000 itu gimana tuh penentuan kalorinya? Udah nggak usah bingung mikirin kalorinya. Yang penting tiap makan isi piringku. Nah sekarang saya cerita tentang isi piringku lagi nih. Isi piringku tuh isinya apa sih? Kan isi piring gitu ya, ada dibagi 4 bagian. Bagian 2/3-nya itu sumber karbohidrat sama sumber sayur dan sumber sayuran. 2/3. Ya, jadi dibagi 2, terus kemudian 2/3-nya tuh, 2/3-nya tuh 2/3 di sebelah sini adalah sumber karbohidrat, 2/3 di sini sayuran. Jadi mudahnya tuh banyak yang makan banyak yang makan sumber karbohidrat nasi itu sama kayak banyak yang makan sayur. Pertanyaannya, ada nggak yang begitu? Ya. Sayurnya sama kayak kalau banyak kita nasi bicara gitu. usia sekolah ya. Nah, itu lebih yang dewasa aja kadang-kadang masih butuh effort, apalagi anak-anak kan dengan dinamikanya. Nah sekarang kalau ngomongin tadi itu porsi kan ya, diatur tuh di piringku porsi. Nanti yang di sepertiganya itu lauk pauk sama buah gitu. Jadi kebayang setengahnya, berarti kan setengah dari makan kita tuh harusnya dipenuhi dengan serat, sayur dan buah. Kebayang nggak? Setengahnya lagi dari sumber karbo yang proporsinya lebih banyak dibandingkan lauk gitu kan, karena tadi karbohidrat itu fungsinya untuk membuat energi yang cepat. Ya. Protein itu sebenarnya disimpan harus. Jadi kalau karbohidratnya terpenuhi, lemak atau tadi kan zat gizi makro itu lemak sama karbo ya sama protein. Karbohidrat sama lemaknya tadi udah terpenuhi, protein itu dijaga. Nah, memang fungsi protein itu untuk apa? Ya tadi untuk pembangunan sel bangun sel, atau misalnya tadi pertumbuhan ya, terus atau misalnya ada sel yang rusak digantikan dengan protein gitu kan, terus kemudian untuk hormon, untuk enzim dan seterusnya, itu fungsi protein. Makanya sebenarnya protein itu harusnya dijaga bukan sebagai sumber energi gitu. Jadi sumber energi dari karbo tadi gitu, atau dari sayuran juga ada sumber karbohidratnya juga ada gitu, tapi kan sayuran ini sebagai sumber vitamin dan mineral. Jadi kalau kita nggak makan sayur dan buah itu, zat gizi mikronya kurang tuh. Nah, jadi kayak berdampak juga. Nah itu jadi makannya kayak gitu aja. Tiap makan pagi, siang, malam. Bisa diganti misalnya, oh iya anak saya tuh sukanya makannya sandwich gitu ya misalnya gitu. Pagi yang paling tersedia itu roti gitu. Boleh roti, berarti kan roti sebagai sumber karbohidratnya. Tadi apa? Sayurnya ada mau pakai timun kah, tomat kah, selada kah? Harusnya sebanyak apa? Sebanyak rotinya. Jangan lupa ditambahin dalamnya apa? Telur atau penukar. Mau ditambahin lagi deh telur sama keju, boleh nggak? Boleh. Sumber protein juga gitu. Nanti untuk selingannya dia di waktu jam 10 ya, misalkan dia udah lapar untuk makan tadi. Nah ini yang dicari jangan gula nih, tapi buah. Itu misalnya bikin salad buah atau bikin rujak buah, seratnya ada. Nah ini yang bilang bisa menjaga keseimbangan tadi. Nah, insya Allah nggak usah hitung-hitungan deh gitu. Kalau makannya tadi setiap makan ada protein hewani dan protein nabati gitu ya. 3 kali makan tuh ada nabati hewani di pagi, siang, dan malam. Insya Allah terpenuhi dari protein yang jumlahnya sekian kalori, sekian gram, sekian. Nah, itu akan terpenuhi secara otomatis. Tanpa kita pusing harus itu. Ya. Artinya pedomannya tadi ya sumber karbo, sumber protein, serat, itu terpenuhi di satu piring. Jadi satu piring pun nggak harus yang tadi ya nasi aja atau ikan aja, tapi bisa bervariasi. Dan tadi Lucy bilang bahwa Indonesia tuh kaya. Jadi kalau pagi telur, siang ikan, malam ati ayam kayak bisa deh gitu kan. Betul. Paginya tempe, nanti siangnya tahu, malamnya balik lagi tempe. Apa? Itu kan protein nabati hewani. Dan itu kan memang itu sangat baik juga. Karena asam amino itu terpenuhi, akhirnya jadinya lengkap tuh. Ketika asam aminonya lengkap, sistem imunnya juga meningkat, pertumbuhannya juga optimal. Itu PR ya. Nah itu belum ngomongin puasa nih. Jadi itu dulu tuh yang perlu parent atau keluarga tahu dulu ya. Di waktu yang belum puasa. Sangat normal ya. Sangat normal. Nah, kalau puasa gimana? Karena banyak nih saya dari orang tua tuh kayak anaknya tuh susah banget sahur. Kita tahu bangun anaknya sahur apalagi di awal-awal puasa, dan mungkin sepanjang puasa itu ya, saya bulan Ramadan tuh mungkin ada banyak anak yang bisa diajak kerjasama dengan, tapi seperti itu ya apalagi anak SD gitu ya, mulai belajar gitu. Kemudian ada yang anak saya tuh cuma minum susu loh pas sahur, anak saya cuma ini. Akhirnya kan ada kekhawatiran ini tuh sebenarnya
nantinya akan berdampak nggak? Sebenarnya gimana sih Pak untuk pengaturan saat sahur dengan dinamika yang seperti itu, gimana strategi sebagai orang? Sebelum bahas strategi, tadi bayangin kalau anaknya konsumsinya tadi susu aja. Kan kita udah belajar tuh, Betul, si Piriko udah nggak pasti nggak terpenuhi kan? Iya. Nah itu jawabannya gitu kan. Nah sekarang dampaknya, ketika Iya. demikian dampaknya apa? Dia proses pertumbuhan tuh, ya nggak? Dia lagi mau bikin sel-sel baru Iya, betul. untuk dia tinggi, tulangnya juga menguatkan dari sistem organ reproduksi, organ pencernaan gitu ya, pematangan dari sel otaknya juga gitu. Jadi resikonya apa? Resikonya itu tadi nggak akan optimal gitu. Pertumbuhannya. Padahal nggak akan optimal, tapi anak saya optimal aja tuh misalnya gitu ya. Itu berarti faktor lain atau variabel lainnya gitu. Tapi Kan kita ya kayak misalnya nggak apa-apa deh nanti juga kalau makan apa aja mati mah udah pasti gitu kan. Nah, tapi nggak ada usaha kan. Nah tadi kita tahu dulu gitu minimalnya ya memang tidak terpenuhi secara kaidahnya memang tidak gitu ya. Kalau ternyata anaknya baik-baik aja, alhamdulillah berarti Allah masih jaga kan gitu. Iya. Dan mungkin ada nggak sih dampak panjangnya gitu? Mungkin untuk saat ini tidak terlihat nih. Itu yang terjadi kan, stuntingnya tinggi. Ya. Karena memang Terus tidak. lingkaran setan lagi tuh, ketika dia stunting, ketika dia masuk ke dalam usia remaja, dia akan jadi usia remaja yang berisiko untuk sindrom metabolik, penelitiannya banyak. Iya. Mereka akan berisiko lebih banyak, lebih tinggi untuk terkena penyakit degeneratif setelahnya. Iya. Jadi memang akan berakumulasi aja. Ya, makanya orang bilang we are what we eat gitu ya, makanan itu seperti itu. Kalau saya selalu bilang, jadi kan gizi itu investasi gitu. Iya. Kita kan tubuh kita itu kan ya investasi buat diri kita gitu kan, kebutuhan kita bisa produktif nih, Bu Meta misalnya dari pagi ngajar dan lain-lain, tapi tidur 4 jam tuh nggak bikin kita tuh lelah atau sakit dan seterusnya. Itu yang dicapai kan? Betul. Yang dicapai itu bugar gitu loh, kita Bugar, bisa produktif. staminanya. Tetap Bagi bagus. anak-anak yang tadi ya, yang aktivitasnya kadang-kadang tuh kita sendiri mungkin lihat kok kita aja lihat capek, tapi mereka lari-lari itu 10 kali dan mereka nggak capek ya. Dan itu kan bagus sebenarnya gitu Bagus. kan. Cuma Mereka nggak harus seimbang tadi kan gitu harus ya. seimbang dengan intake ya. Karena Intake kan anak-anak lagi puasa pun masih aja dia Iya. aktif kan. Waktu udah lemes dia masih aktif. Ini dari mana tenaganya gitu. Nah, tadi kalau udah makanya akhirnya balik lagi nih sekarang strateginya apa sih gitu. Nah, ini kalau saya bukan orang psikolog gitu ya, tapi banyak studi yang menunjukkan bahwa memang berangkat dari pola asuh. Ya. Sekarang kalau ibunya pas sahur juga kelihatannya malas-malasan karena mungkin dia capek masak gitu ya, udah nggak semangat gitu. Kau makan deh gitu, maksa anaknya doang makan, tapi ibunya nggak kelihatan semangat gitu. Ah, Itu mereka lihat loh gitu kan. iya. Jadi pertama berangkat dari pola asuh, terus diniatkan dulu kan, semua juga lihat dari niat ya. Niat puasa itu kan untuk beribadah, maka kasih value atau nilai-nilai yang memang bisa diterapkan gitu ya. Tadi misalnya value-nya apa? Ini kalau kamu sarapan sahur gitu ya, itu sahur itu dapat pahala loh, lo kasih pahala banyak. Lebih baik sahur dibandingkan tidak gitu. Jadi dek, kamu tuh kayak lagi mau main game nih, mau naik tingkat. Mau naik tingkat itu kan perlu ada usaha kan kamu kalau mau main game tuh gitu. Nah ini juga dalam bentuk usahanya gitu. Itu salah satu strategi dari Strategi pola asuh. misalnya pola asuh. Tapi Jadi, kalau dari variasi makanan variasi makan, saya tuh termasuk yang, ini anak saya 3 gitu ya, kebayang gitu, terus apa gitu. Nah makanya ada waktu memang, balik lagi ya, ini sebenarnya memang orang tua, khususnya ibu. Iya. Saya bilang lagi, khususnya ibu memang perannya penting sekali. Suami penting untuk support system gitu kan, tapi ibu tadi yang menentukan biasanya gitu ya, oh iya makan pagi, kita tahu nih, keterbatasan kita tuh pagi tuh nggak bisa masak yang hebring-hebring deh gitu, yang heboh-heboh gitu ya. Apa sih? Tadi minimalnya aja biasanya apa gitu pagi, ya telur atau misalnya ada mau sandwich juga boleh gitu, tapi pemenuhannya mungkin kurang banyak gitu ya, rasanya masih kurang ya, proteinnya ditambah dengan ayam yang udah diungkep tinggal digoreng pagi gitu. Sayurnya ya sayur yang tumis-tumis sebentar kan langsung makan kan. Jadi nggak akan ada isu pengolahan makanan tuh, nggak gitu. Jadi pagi ditumis sebentar langsung masuk ke dalam tubuh, insya Allah ya aman-aman aja gitu kan, langsung dikonsumsi. Ya nggak aman ketika dikonsumsinya nanti malam gitu misalnya. dari pengolahan ya. Dari sisi pengolahan. Iya, jadi Jadi memang kalaupun sahur nih Bu, jadi isi piring itu juga harus tetap komit ya. Iya. Ya. Terus jadi akhirnya nih kalau kita bilang puasa, tadi kan dia pagi, siang, sore. Kalau puasa kan berarti waktu makannya tuh jendela yang berubah itu jendela makan. Betul. Mulai dari jam 6 sampai sebelum subuh. Berarti ada sekitar 10 jam tuh. Ditambah anak kan mesti istirahatnya cukup.
ya kan, makanya dia akan tantrum kalau bangun sahur tuh istirahatnya nggak cukup gitu. Nah ya kurang lebih kita hitung deh, kurangi 5 jam misalnya. Nah 5 jam tadi itu waktu makan yang kita atur gitu ya, pas dia buka puasa, kemudian pas dia sahur, itu 3 waktu makan tuh sama 2 kali selingan. Nah gimana tuh caranya tuh? Jadi 2 aturnya ya, jadi 2 waktu makan gitu ya. Bisa diatur dengan misalnya pas buka puasa pilih menu takjil gitu ya, menu bukaan gitu ya, yang memang tadi bergizi seimbang. Contohnya apa misalnya? Ya nggak apa-apa kita buka dulu pakai kurma, itu sunnahnya gitu ya, pakai kurma yang ganjil, itu sunnahnya manis gitu ya. Tapi mau buka pakai es buah bun karena udah aus gitu ya, boleh nggak? Boleh, tapi jangan pakai susu kental manis. Nah kan gulanya tinggi. Betul. Gitu bikin pakai susu fresh milk misalnya gitu yang ada rasanya nggak apa-apa deh, tapi minimal ya gulanya tadi terbatasi kan. Tadi kan ada penukarnya itu untuk gula 5 penukar. Boleh lebih dari 5 penukar. Nah 5 penukar tuh apa? Sekitar 5 sendok makan. Itu boleh? Iya, sehari itu. 1 hari ya? 1 hari makanya Jadi bisa kata ibu-ibu 1 hari. Jadi kalau buka makan jeda langsung ke es teh manis. Nah, es teh manis boleh aja, tapi kalau ganti 1 sendok makan atau 1 sendok makan kan masih ada tempat ya? Masih ada 3,5 hari kan. Terus kita makan kue misalnya martabak. Martabak itu 1 penukarnya udah 2 penukar sendiri untuk gula. Berarti kan udah harus stop tuh 3,5 tuh, tinggal masih ada 1,5 lagi. Buat nanti sahur deh gitu. Oke, jadi itu ya, catatan pentingnya ada 5 penukar. 5 penukar, jadi GGL tuh Sendok makan atau sendok teh? Sendok makan. Berarti besar ya, lumayan ya. Sendok makan, tapi gue yang bener-bener langsung kita harus gitu ya gitu. Jadi sekitar kurang lebih 13 gram. Kalau mau diukur atau timbang banget itu 13 gram tuh. Tapi kita takaran yang gampang itu. Iya, 1 sendok makan. Jadi gula sendok makan. Itulah ini ya, pentingnya kita tahu sebenarnya takaran-takaran masing-masing makanan. Misalnya ini tuh makannya berapa sih gram gula atau takaran. Jadi kita akan memikir ternyata sudah terpenuhi nih gulanya di sini. Akhirnya kita tidak akan konsumsi gula yang berlebihan. Itu tadi makanya kalau udah begitu bisa pas buka puasa misalnya gitu ya, pilih yang agak seimbang misalnya. Bubur kacang hijau sama ketan hitam itu ada karbonnya, ada proteinnya. Ditambahin misalnya pakai susu, itu kan udah lengkap tuh. Betul. Mau udah nggak ketinggalan zaman lah, bubur kacang hijau udah nggak enak, bikin puding. Ya. Puding juga lebih enak kan pakai flanya susu misalnya gitu, bukan susu kental manis tapi ya gitu. Itu ada proteinnya juga. Ditambahin nih misalnya pakai seratnya di dalam pudingnya tadi diirisin buah. Udah ada seratnya. Ya. Buahnya tadi. Jadi intinya isi piringku itu harus terpenuhi dengan variasi yang bisa. Yang tadi ya. Nah, menu-menu yang divariasikan tadi gitu ya. Betul, si piringku tadi. Kalau sahurnya gimana? Kalau sahur tadi balik lagi ke anak pola asuh biasa. Jadi misalnya saya punya anak usia 8 tahun gitu ya, karena pagi itu dengan aktivitas waktu saya tadi untuk nyiapin makanan tuh, jadi tiap pagi tuh udah biasa telur ceplok sama timun seger gitu. Jadi kalaupun sahur makan itu lagi dia nggak kenal karena udah biasa gitu. Oke. Ini ya itu yang paling bisa kita lakuin nih gitu. Betul. Timun misalnya dia udah bu nih aja nih timun. Tapi kalau misalnya masih ada waktu gitu ya untuk bisa masak ya ditumis lah atau di sayur bening gitu kan. Nah, kan kuahnya banyak. Jadi memang air juga cairnya sayur atau serat itu memang hukumnya wajib. Nah, jadi yang bisa mengelola kenyang lebih lama itu adalah serat dan protein. Nah, itu catatan penting juga tuh. Jadi bukan nasi yang banyak ya, tapi yang mempertahankan untuk tadi saat puasa itu adalah kenyang yang lama ya. Kenyang yang lama adalah protein dan serat. Iya. Gitu, makanya pemenuhannya harus demikian tuh. Dia nggak gampang lapar. Protein itu paling lama dipecahnya di dalam tubuh, diabsorpsi gitu kan, dicernanya gitu. Jadi ya itu salah satunya tadi. Kalau misalnya sahurnya mau yang cepet gitu ya, kita bikin kayak kemarin pas banget menunya kemarin itu sayur kayak lontong sayur gitu. Jadi kuah kuning atau kayak opor gitu ya, ayam masukin situ, tahu masukin situ, labu siam udah ada potongannya di situ. Udah tinggal nyendok aja kan. Jadi udah terpenuhi ya. Udah terpenuhi kan ya gitu. Satu kali sendok udah ada serat. Udah ada seratnya, sumber karbonnya ada, sumber karbohidrat dari nasi atau kentang atau jagung terserah maunya apa gitu kan. Nah, tadi pemenuhan. Kalau ini Bu, asupan cairan. Nah, itu kalau misalnya kita harus hindari, kan saya baca-baca kalau orang tua tuh sebaiknya kalau puasa jangan minum kopi gitu kan. Saya baca. Nah, kalau anak itu biasanya kan susu bergula. Itu ada pengaruhnya nggak sih kalau misalnya sahur minum susu atau yang manis itu ada pengaruhnya selama berpuasa itu?
Sebenarnya nggak apa-apa tadi kan kalau masih dalam jarak pengaturan dari porsi ya. Terus memang paling baik ketika kita konsumsi sama sih kayak misalnya nih tubuh mau buka puasa itu kan tubuh dalam kondisi gulanya pasti agak lumayan turun ya. Tapi kalau kita sehat mah dalam batas normal yang aman gitu. Nah ketika kita bukanya langsung semuanya manis langsung dimasukin manis itu ada namanya lonjakan glukosa tuh. Kayak pusing biasanya. Nah lonjakan glukosa ini yang kalau terus-menerus dilakukan maka itu akan merangsang sistem endokrin, pankreas untuk merespon yang nggak baik gitu, ya kayak mesin dipaksa gitu. Nah itu catatan juga ya. Kalau buka puasa itu jangan langsung gitu. Makanya sebaiknya selalu pada gambarannya gitu. Sekarang ada beberapa penelitian terbaru, baik untuk orang dewasa sama diet juga bagus ya. Serat dulu. Oke, jadi buka puasa itu serat dulu ya. Makanya kurma itu kan serat. Meskipun dia kan gula, dia kan juga manis gitu. Dia kan buah manis banget tapi serat. Makanya kurma itu ada dalam Al-Qur'an, Rasul sunahkan untuk makan kurma gitu ya. Karena pemenuhan karbonya atau glukosa tadi bisa diatur dengan adanya serat di dalam kurma itu tadi gitu. Jadi nggak bikin lonjakan glukosa. Ada kok penelitiannya yang kalau bukanya pakai kurma sama bukanya pakai yang lain tuh gimana gula darahnya bagus yang mana gitu. Ternyata bagus yang kurma tadi. Yang kurma gitu. Karena tadi ternyata terbukti gitu ya apa yang disunahkan oleh Rasul ya. Jadi anak-anak pun mungkin kita biasakan untuk berbuka dengan kurma atau susu kurma misalnya kita bikin sendiri tuh. Nah, kalau itu pengolahan tuh. Jadi akhirnya serat itu akan hilang bukan hilang ya, tapi berkurang dia ketika ada pengolahan. Oh, jadi kurma yang paling bagus untuk buka puasa ada kurma yang utuh itu ya? Kan kita bikin es buah tuh bagus. Kan kita tinggal semangka atau melon itu kita bulat-bulat kan mereka suka tuh atau pakai bentuk-bentuk apalah gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan real nggak. Tapi es buah memang yang kita pastikan bahwa gulanya nggak terlalu tinggi. Iya tadi. Jadi kan cairannya kan. Yang airnya itu isi dari air apa sih? Air apa sih? Nah, kalau susu kental manis, nah itu yang banyak. Kalau misalnya kita, kalau world takjil gitu kan, kita nggak tahu juga gulanya seberapa. Dan itu memang harus jadi perhatian juga ya. Tapi kayak selagi tadi konsumsinya seimbang itu nggak jadi lonjakan glukosa yang akhirnya pada sindrom metabolik itu enggak. Karena memang jangka panjang saya baru tahu bahwa kalau konsumsi tadi ya glukosa yang terus menerus nggak satu kali, nggak mungkin satu kali langsung kan, tapi terus menerus itu akan menjadi dampak tadi ya. Iya, sistem endokrin, pankreas, akhirnya banyak terkena DM. Akhirnya kemarin kasusnya apa? Ginjal. Ya kan pada anak gitu. Gagal ginjal. DM pada anak. DM pada anak. Gagal ginjal kalau dia tipe 1 memang dia udah ada bawaan ya gitu. Tapi dia tipe 2 ini yang shock juga gitu kan. Ada juga. Shock banget itu. Biasanya itu terjadinya kita dewasa deh gitu nih pada anak. Jadi memang menjadi fokusnya ya, fokus kita bahwa tadi sebenarnya kalau dari tumpeng memang harusnya kecil gula itu kan, sedikit banget, paling atas. Tapi tadi ya untuk mengerem anak-anak suka gula untuk konsumsi gula kan juga butuh strategi juga tadi. Makanya di atas tuh gula, garam, lemak ya gitu. Garam, lemak ya. Jadi garamnya juga nggak terlalu banyak. Nah garam tuh berangkatnya dari makanan kemasan. Ya dong gitu ya, instan, terus ciki, lain-lain lah itu udah di atas rata-rata kecukupan dari natrium. Nah, garam tuh harus kita memang banyak. Makanya tadi kita harus menumbuhkan karakter. Betul. Jadi tadi bukan hanya tanggung jawab ibu aja nih, tapi nantinya kalau menjadi karakter anak-anak pun ikut. Ada responsibility bahwa saya juga harus sehat untuk diri saya gitu. Untuk diri sendiri. Itu investasi mereka. Betul. Karena kalau bertemu tadi ke ibu, pasti ibu banyak tadi keterbatasan waktu dan sebagainya. Makanya sekarang tuh kan memang menitik beratkan pada pendidikan ya. Jadi sebenarnya kalau sekolah nih, kalau saya bahas tentang sekolah gitu ya, program di sekolah itu ditempatannya di UKS. Ya. Jadi penguatan UKS dalam pengaturan pendidikan kan ada ya di UKS itu ada trias UKS tuh. Betul. Di situ sebenarnya perannya gizi dan kesehatan itu ada di lingkungan sekolah lewat UKS. Gitu. Ya. Tapi nggak tahu ya seberapa jauh biasa tiap sekolah itu kan beda-beda ya. UKS yang dihidupkan atau cuma sekedar apakah UKS cuma dijadikan tempat buat pingsan saja gitu. Kalau saya berpikir sekolah dulu saya buat orang pingsan bicara. Saya nggak ngerti kalau UKS ternyata penguatan itu di situ harusnya lewat UKS. Makanya ada yang dalam tingkatannya ya kan itu punya tingkatan UKS kan.
Jadi bagus nggak nih gitu kayak. Jadi itu memang ada gizi juga di situ ya, kesehatan Iya, gizi di semua UKS. gizi kesehatan tuh adanya di situ. Jadi Oke. lewatnya justru di situ. Program-program imunisasi dan lain-lain tuh kan lewat stakeholdernya adalah Puskesmas Puskesmas. kan. Itu lewatnya pasti UKS. Gitu. Oke. Pemerintah daerah itu lewatnya UKS. Betul. Program itu lewatnya penguatan Jadi UKS. memang Harusnya memang itu yang dari keluarga dan dari ini ya. dari lingkungan sekolah. Sekolah. Gitu. Oke. Tadi Ibu saya menarik yang tadi ya tahu tempe. Jadi ada mindset bahwa kalau kita memakan makanan bergizi itu harus mahal. Itu gimana, Bu? Enggak ya? Enggak dong. Mestinya bisa ya berapa ribu. Iya, Kita skip itu. Iya. Tapi Oke. di dalam penyelenggaraan makanan di rumah misalnya setingkat keluarga gitu ya, memang kalau kita hitung food cost untuk individu apalagi beli ya tergantung tuh, makanya kalau dia beli ternyata memang dia penyelenggaraan banyak itu pasti bisa tuh murah ya nggak? Kalau warteg kan ada yang murah. Iya. Karena apa? Karena penyelenggaraan makannya banyak gitu. Apalagi Bisa. pas puasa kan, karena ibu-ibu tuh sering saya lihat videonya, atau bahkan saya merasa kalau puasa tuh kita biaya makin tinggi ya gitu, karena kan sahurnya harus tadi ya, harus karena lapar, harus nih yang bervariasi tadi ya. Kalau makan sih ya udahlah satu aja. Sekarang buka apalagi puasa pertama sampai awal-awal tuh wah, gitu semua makanan ada. Nah, itu kan karena beli kan. Tapi kalau bikin di rumah bisa dan itu lebih murah, lebih aman. Lebih aman. Kita lebih tahu ingredientsnya apa, terus kelebihan atau enggak gitu. Kemudian tadi ya kita nggak harus kok, misalnya kalau kita tahu salmon, kita nggak harus kok kalau mau ikan tuh salmon, nggak ada banyak dong makanan Iya, seperti betul. ikan-ikan Jadi yang nggak harus mahal. nggak harus mahal. Enggak. Sekarang ditanya, kalau misalnya telur gitu ya, kita nih ibu-ibu banget kan yang ngitung tuh untuk telur naik sekarang 30.000 aja kita, padahal naiknya sekitar 5.000 gitu, kita udah wah ini kok naik, tapi itu kan berdampak karena apa gitu. Gua cuma telur kita beli kan, Betul. ada yang lainnya. Ada yang Jadi lain. sebenarnya bahan makanan kan secara keseluruhan. Memang pada saat puasa tuh meningkat deh. Nah ini memang di luar dari yang kita nggak bisa jangkau itu program pemerintah ya, misalnya untuk bisa menstabilkan harga dan seterusnya. Tapi di rumah kita bisa banget ngatur otak untuk gimana nih bikin menu yang sebenarnya murah gitu. Jadi tahu tempe di prepare, jadi kan sekarang banyak kayak food prepare dulu ya gitu. Iya, iya. Nah itu bisa. Jadi makanya belinya tuh jangan cuma sedikit Ini gitu. food prepare pun tetap aman ya kalau misalnya kita Aman dong, ditaruh itu di termasuk freezer, itu apa ya? aman. Nah, saya tuh maksudnya karena ahli gizi ya, belajar gizi kan ada namanya manajemen penyaluran makanan makanan gitu ya, entah itu di lingkup manapun, mulai dari terkecil di rumah tangga bahkan sampai yang misalnya makanan besar gitu ya, rumah sakit, catering dan seterusnya gitu. Nah sebenarnya dalam perencanaan menu atau siklus menu itu ya kita ngegambarin sampai kepada food cost. 1 bulan kita berapa nih jatah kita untuk konsumsi makanan gitu ya, beli bahan makanan. Nah itu kan harus kita atur. Yang kebanyak itu yang akhirnya korban karena kita nggak punya pengaturan. Oke, Ya nggak sih? pengaturan untuk Pengaturan food tuh juga ada, ya. ada gitu. Oke. Apalagi sekarang menurut saya ibu-ibu tuh udah lebih canggih. Jadi Betul, kalau betul. ibu sekarang tuh influencer atau pengaruh gitu ya di sosial media, itu banyak yang mereka malah menurut saya itu gizi banget gitu. Kayak Oh, gitu gitu tuh ya? pengaturan itu tadi. Gitu. Dia ngatur Memang menunya dipelajari pagi, itu ada ya? menunya pagi atau hari ini menunya apa untuk pagi, siang, malam gitu ya. Atau misalnya dengan sumber bahan makanan yang sama, dia ngolahnya nanti untuk apa, tapi tetap bergizi seimbang gitu, tetap ada isi piringku tadi misalnya gitu. Jadi tetap bisa murah. Tempe, tahu, kita hitung tempe misalnya 1 papan itu masih murah kan ya, sekitar 7.000 misalnya. Ternyata 7.000 tuh penukarnya bisa buat berapa kali penukar tuh. Oh setengah ini kita bikin tempe goreng, kita ungkep aja. Iya. Iya kan, nanti taruh di freezer. Besok kita jadi pengolahan dari pembekuan itu adalah salah satu yang aman. Yang aman. Itu berapa lama, Bu? Kalau misalnya tempe ungkep di freezer itu? Ya yang pasti kalau udah dikeluarin jangan dimasukin lagi. Gitu. Makanya dibikinnya per pack dari yang Jadi kita itu konsumsi. memang bagus ya kita implementasikan di rumah perfect tadi ya. Bisa, iya betul. Dan itu tidak mengurangi gizinya. Nah, pas. ada beberapa jenis makanan yang mengurangi nilai gizi, misalnya seperti sayur atau buah-buahan yang masuk ke dalam proses pembekuan. Oh. Ada berkurang. Tapi kalau misalnya nggak protein signifikan seperti gitu. ikan. Nggak, dan- protein itu sifatnya, nah ini kalau bahan makanan kita pelajari di ahli gizi itu protein itu yang paling tahan, ya dia tahan suhu tinggi, tapi nggak boleh juga terlalu tinggi. Misalnya kayak
dendeng itu kan dimasaknya goreng lama Iya, gitu. iya, Nah iya. itu mungkin udah garing kering. Nah itu yang mungkin proteinnya udah agak hilang tuh, denaturasi namanya. Betul. Tapi itu paling enak kan ya? Iya. Gitu. Tapi kan sekarang kan nggak apa-apa lah. Nggak setiap hari, Nggak setiap kan. hari gitu. Jadi nggak akan berkurang banyak gitu. Yang paling rentan atau paling berkurang itu adalah zat gizi mikro, itu vitamin sama mineral. Oke, jadi buah tadi ya, buah dan sayur itu Iya. memang tidak direkomendasikan kan memang dua tadi paling bagus ada maksudnya saat Iya, segar. betul. Tapi kalau protein itu aman. Bisa aman. Ya, makanya kita nggak perlu repot-repot dulu ngeluarin lagi dari kulkas Ya, gitu kan. betul, Kita betul. sengaja udah ada yang dimarinasi kah, ada yang Iya. tinggal di panggang gitu sebentar, terus makanya perlu di pola asuh, balik lagi dari pola asuh ya. Kita sampaikan ke anak-anak kita bahwa makanan itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk investasi gitu. Iya. Jadi bukan cuma sekedar ya poin plusnya ya tetap harus enak lah, betul, itu poin setelahnya gitu. Tapi kalau makanya bisa bilang anak saya tuh udah biasa pagi telur, timun gitu, dengan keterbatasan mau ahli gizi makannya begitu anaknya, tapi ya tadi minimal terpenuhi kan. Betul. ada dia Ada pasti malam timunnya. tadi ada timunnya itu, dan itu timunnya pasti satu Itu ya. satu timun tuh dengan Doyan jumlah ya. yang banyak. Nah karena dari kecil tadi saya nggak pernah bilang wortel nih manis gitu, jadi jangan kasih stigma ini apa manis, ini sawi. Makanya banyak anak-anak nggak suka tuh makanan sayur berdaun hijau ya, karena nggak pernah dirangsang juga, di stimulus di rumah. Jadi ketika dia nggak mau, ibu tuh ya udahlah dia nggak kemakan juga gitu nggak sih? Ya. Apalagi ibunya juga. Aduh. Tadi itu ibunya, makanya tadi balik lagi Betul. anak kita melihat pola asuh Pola dari kebiasaan orang tuanya ya. gitu. Jadi dia makan pare aja makan gitu waktu pas umur 5 tahun gitu. Itu rasa pare, cobain. Itu rasa pare. Saya nggak bilang itu rasanya pahit gitu. Oh, Itu rasa pare. jadi memang dia akan menyimpulkan diri nih anak. Kalau Iya. misalnya dia pahit tapi dia doyan ya udah. Iya. Gitu. Bukan saya betul, kita menentukan pahit betul. tahu jangan gitu ya. Makanya daun kemangi itu dia makan. Oh gitu ya. Oke. Itu Tapi memang beda lagi untuk anak yang kedua dan ketiga. Nah, makanya pola asuh tadi kan dengan versi terbaik kita lah gitu. Iya. Yang Anak-anak penting pertama kita dulu punya kita pedoman masih- bahwa isi iya. piring itu harus kita usahakan ya. Kita usahakan, betul. Harus diupayakan. Apapun ya. Oke, selanjutnya nih Bu, terkait dengan kebutuhan gizi. Sebenarnya tadi sudah disinggung tadi terkait dengan anak-anak 6 sampai 12 tahun tuh 1.800. Nah, kalau misalnya menurut bagaimana sih versi lengkapnya? Ada Oke. energi, kemudian ada yang lain. Ya, jadi akan mengikuti tadi tuh kan kontribusi energi itu bunda sekalian itu dari sumber zat gizi makro, protein sama karbohidrat. Gitu. Jadi kalau belajar hitung-hitungannya, protein itu 1 gram protein itu menyumbang 4 kalori, lemak mengandung 9 kalori gitu ya. Karbohidrat sama tuh dengan protein tuh. Nah, kalau lemak lebih tinggi itu. Makanya kalau kita konsumsi lemak itu kan sedikit. Nah, makanya dia diatur. Ada pengantar di atas lemak, jangan lupa. Lemak jangan lupa gitu ya, lemak dengan gambar minyak ya, lemak yang memang ditambahkan, bukan memang berasal dari bahan makanan itu sendiri. Jadi lemak itu lemak tambahan ya, bukan dari Bukan, ikan apa salmon kan, patin, iya. patin kan lemaknya banyak banget. Itu Tapi apa, nggak apa-apa ya. Itu bagus. Tapi lemak tambahan misalnya Lemak dari tambahan yang minyak. diatur, nah dari minyak, betul itu yang Oke, diatur. jadi itu catatan juga makanya ya. lemaknya kan pasti tinggi untuk mencapai energinya sekian tuh pasti lemaknya di sekitar 70 gram. Bayangin 70 gram lemak gitu. Protein ini pasti mengikuti tuh karena ada sumber protein yang juga dia mengandung lemak. Daging-daging itu kan Iya. ikan, Tadi lemak. kan ya, betul. Lemak yang diharapkan lemak esensial lagi gitu kan, jadi malah bagus. Makanya sebaiknya tidak digoreng misalnya pada ikan-ikan laut. Nah, itu kan rekomendasi pengolahannya tuh untuk menjaga nilai gizi nih. Nilai gizinya, bahkan kalau digoreng itu bercampur lemak buatan itu ya, lemak tambahan itu Dia ya. akan punya struktur kimia yang akhirnya berubah. Wah. Nah, Jadi cara pengolahan juga jadi PR betul, jadi juga PR. ya. Betul. Nah, saya tuh tertariknya justru di luar mereka ahli gizi atau bukan gitu ya. Banyak ibu-ibu yang mereka mencari kita akhirnya dan menciptakan menu-menu yang menurut saya itu sesuai gitu. Tapi banyak juga sih yang enggak gitu kan. Makanya minimal kita tahu dulu nih, kita aware dulu gitu. Iya, jadi memang ada pengolahan bahan makanan juga tidak bisa disamakan. Nah, betul. Iya, misalnya kol goreng itu nggak boleh kan?
sesekali boleh lah. Oh, boleh ya. Tapi baik lagi gitu, sesekali boleh lah kalau digoreng sendiri di rumah. Nggak boleh kalau misalnya sering-sering kalau di luar misalnya kita nggak tahu karena itu bisa jadi minyaknya udah ngandung peroksida. Nah, Karena itu juga dan seterusnya masuk itu kalau ke ceritanya pengolahan tadi, ya, pengolahan Gitu. makanan. Makanya kita nggak bisa atur adalah ketika kita beli makan di luar ya kan. Ya, Gitu. Kalau di rumah ya misalnya ibu mau kalau goreng nggak apa-apa digorengin aja gitu kan dengan ininya kita ya, minyaknya tadi kan minyak baru atau minyaknya tadi nggak kalau gorengnya tadi kolnya dalam bentuknya nggak yang banyak airnya dan seterusnya gitu. Karena kan yang jadi concern lagi nanti kalau ngomongin pengolahan tuh kenapa menjadi zat karsinogenik gitu ya pada minyak tadi, karena ya air kalau bikin ikan lele goreng itu kan airnya banyak ya nggak, mau goreng lele mau goreng ayam dari kok bumbu gitu itu kan, ya. Nah itu kan airnya kan mengenai minyak tadi Oh. tuh. Tapi kan kalau di rumah kan kita nggak akan pakai lagi dia atau mungkin cuma 2 kali pakai Iya, habis itu betul, udah. betul. Nah ini kan kalau di itu Ya. ditambahin lagi yang baru, tambahin lagi yang baru. Nah apa yang terjadi tuh dalam gambaran minyak yang udah sebelumnya tadi. Nah itulah sumber dari karsinogenik. Gitu. Dan itu apa dampak karsinogenik itu? Kanker. Oke ya. Kanker gitu ya. Oke, Jadi makanya- menyeramkan ya. Jadi kalau memang kita konsumsi itu secara rutin itu ya kita udah tahu bahwa di situ memang sumber dari Iya. salah satu penyakit. Upayakan deh yang paling bisa dilakukan menurut saya. Memang nggak bisa sempurna, tapi minimal dalam satu hari 3 kali makan gitu ya. Kita upayakan 2 waktu makan itu udah optimal kok. Itu alhamdulillah. Seimbang gitu. tadi ya, isi Seimbang piringku tadi itu, ya. Mungkin nggak bisa. Tiga- Emang Siva juga tiga. seimbang banget enggak gitu Enggak, ya misalnya. ya. Tapi tadi kita bisa seimbangkan dengan aktivitas fisik gitu. Makanya dalam 4 pilar jangan lupa ibu-ibu tadi aneka ragam makanan, kemudian aktivitas fisik, PHBS, terakhir mengatur atau mengontrol berat badan. Jadi mengontrol berat badan itu bukan berarti oh ya anaknya ini misalnya kita yang menentukan ya gue sehat nih karena kayaknya udah ideal itu kayaknya ya itu harus dihitung juga kan. Iya betul. Jadi ada tools atau ada instrumen ya untuk mengatur status gizi anak, menentukan status gizi anak. Untuk dewasa tuh mudah, berat badannya dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Tapi Betul. misalnya terus berapa tuh hasilnya? Kalau lebih dari 23,5 cm 23,5 kg per meter persegi gitu ya, itu ternyata masuk ke dalam kategori yang kelebihan berat badan. Nah itu udah harus hati-hati. Tapi kalau anak itu beda ya. Kalau anak beda, IMT Oke. menurut umur. Nah, Jadi dia perhitungan status gizi tadi sama berat badan, berat tinggi badan dia, tapi berdasarkan growth chart atau dari pertumbuhan umur usia. kalau anak ketiga lumayan ya. Jadi beda-beda kan. Identifikasi gampang kok, tabelnya ada aja, nanti tabel tinggal dilihat, oh berat badan dia ternyata segini atau IMT-nya segini, oh adanya di mana nih, tinggal gitu aja, tinggal plot. Itu sebenarnya sampai umur berapa sih Ibu? Kadang-kadang ibu-ibu ya, termasuk saya itu akan aware saat umur yang kayak udah gak vaksin lagi karena kan itu nempel di buku vaksin tuh. Jadi kita gitu kalau awal-awal bayi gitu kan kita kayak rajin gitu kan. Tapi kalau anaknya udah SD udah Nggak, itu masih. Nggak, Makanya gitu. Dia masih ya? WHO itu bikin Z-score sampai usia 18 tahun. Jadi kalau 0 sampai 5 tahun ada 4 indeks. Indikator berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan menurut umur, IMT menurut umur. Tapi ketika sudah 5 tahun ke atas, yang dilihat adalah indeks IMT menurut umur ini tadi. Karena dia Jadi udah walaupun benar-benar anaknya tadi. SMP, SMA itu kan berarti kita sebagai orang tua tuh nggak ya udah besar. Bukan, tapi masih harus ada pemantauan tadi ya. Sekarang tuh banyak loh program penguatan di sekolah gitu ya. Saya termasuk yang memfasilitasi sekolah-sekolah untuk bikin program gizi lewat Semerekfon. Nah itu bahkan kita latih remajanya untuk mereka bisa aware sama Betul. status gizinya mereka. Iya. gitu. Kalau SMA, SMP itu SMP, akan lebih SMA. masuk karena Betul. tadi ya kalau Karena mereka awareness-nya tahu sudah. kan. Apalagi mereka punya perspektif body image yang ini kayaknya saya harusnya kurus atau saya harusnya seperti ini gitu. Nah, tapi dengan penentuan IMT status gizi tadi kan dia akan tahu oh ternyata nggak benar gitu harusnya. Akan ada konsekuensi ketika dia IMT-nya kurang kan, IMT Iya. umurnya kurang. Nanti ke depannya ya tadi balik lagi tuh harus dalam masa pertumbuhan, harusnya organ vitalnya bagus dalam perkembangannya, tapi dia nggak mencapai optimal gitu. Ya itu akan berdampak saat dewasa dan saat tadi ya kalau perempuan tuh saat usia hamil. Iya, kan. itu yang jadi poin penting, stunting itu nggak putus itu mau putus di mana gitu. Jadi
pengaruh ibu saat kondisi ibu saat hamil itu juga mempengaruhi kondisi bayi. Betul. Jadi bukan hanya saat 9 bulan itu, kadang-kadang kan ibu hamil 9 bulan ya udah kasih makanan bergizi saat 9 bulan itu, padahal itu akan berpengaruh ke belakangnya dia. Dan menarik ada penelitian yang menunjukkan bahwa plasenta, jalur makannya ibu ketika hamil itu dimulai pembentukannya, perkembangannya itu ketika pas remaja. Jadi bayangin kalau remajanya tadi dia pola makannya nggak baik, maka dia lagi untuk nanti generasi makannya berikutnya. tadi. Betul, makanya itu dikatakan Indonesia itu masih masuk dalam kategori sebaran kesehatan tentang IUGR ya, intrauterine growth retardation gitu. Jadi ya itu tadi kita benar-benar kelihatan banget ya memang kurang gizinya gitu. Nah karena berangkat dari remaja yang kurang gizi, betul, mereka punya faktor risiko yang dibawa sampai usia hamil juga begitu. Terus nanti ternyata anaknya juga risikonya stunting, anaknya stunting nih nggak dibenerin juga, terus sampai usia remaja, dewasa dan seterusnya itu muter. Siklus daur kehidupan. Jadi memang pemantauan orang tua untuk anak itu nggak berhenti saat anak-anak sudah kelihatan gede. Betul. Ya. Oh, anak-anak ini sudah bisa milih makanan sendiri deh. Akhirnya kita bebasin. Nah, sebenarnya pas itu anak-anak itu lagi masa pertumbuhan dalam organ tubuhnya ya. Pematangan tadi. Beberapa organ. Memang ada yang dikatakan nggak maksimal sih pematangan tadi. Tapi kita tahu ya di otak itu kan ada lobus-lobus atau ada bagian-bagian yang di usianya itu baru benar-benar kita bisa menentukan pematangan itu di usia 25 tahun gitu bahkan. Jadi makanya kita kadang di usia 21 tahun tuh yang muncul tuh logikanya dulu, tapi ada hal yang tidak sampai kepada gambaran lainnya ya pematangan yang dimaksud. Nah itu sebenarnya kan masih tuh investasinya dari mana? Dari makanan lah gitu. Ada yang cepat. Kalau kita tahu ya, ini kalau saya tanya ke ibu-ibu atau ayah bunda gitu, parent semuanya pasti yang ditanya maunya anaknya apa sih? Apa coba? Yang dijawab pasti sehat apa lagi abis itu? Pintar ya? Pintar. Pasti itu kan gitu ya, sehat sama pintar deh anak saya, atau soleh itu pasti gitu, soleh itu keinginan semuanya. Pintar dan sehat. Nah, pintar ini ada 3 faktornya. 1, nutrisi, it's a gift, jadi memang udah bawaan, memang dia punya bawaan, memang dia pintar gitu, cepat kapasitasnya. Tapi ada faktor lainnya, nutrisi sama stimulasi. Nah, jadi kalau ada anak yang mau dia dilahirin udah pintar memang gitu kan, it's a gift deh gitu, sama orang yang mungkin enggak, ya mungkin beda gitu ya genetiknya tadi. Tapi masih ada 2 faktor yang bisa didorong loh, yaitu nutrition, untuk sama itu gizi dan stimulasi. Nah, stimulasi ini adalah bagian dari pendidikan kan. Iya. Gitu. Dan tadi nutrisi itu emang bagian penting ya dalam ini nggak ada yang tahu, karena kan kalau harus dibongkar dulu ya otaknya misalnya gitu, ternyata ini bagus, tapi ada juga yang enggak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan atau pematangan dari organ tadi gitu. Makanya anemia kasusnya tinggi ya di anak usia sekolah, 4 dari 10 anak itu anemia. Nah, itu kasusnya adalah karena pola makan. Dan itu usia remaja, usia sekolah kan, SMP, SMA. 40%. Jadi nggak heran ketika di usia ibu hamil juga masih sama angkanya. Udah gitu yang saya bikin khawatir ya para ayah bunda pasti itu adalah serangan dari makanan-makanan kemasan yang packaging tadi ya. Packagingnya itu lucu atau enggak endorse misalnya dari penyanyi luar yang muncul lah mukanya di situ kan, dari antri gitu kan. Aduh gitu, padahal itu junk food misalnya. Nah itu kan remaja ini, sasarannya ada remaja-remaja kita nih SMP, SMA. Nah itu gimana sih Bu? Ada informasi nilai gizi di belakang kan, makanya kita harus bekali anak-anak ini dengan pembacaan nilai gizi. Contohnya nih misalnya 1 minuman merek minuman manis gitu ya. Enggak, di belakang tuh kelihatannya cuma sekian, gulanya cuma 1 penukar 15 gram misalnya. Tapi dia lupa tuh, dia nggak lihat ternyata di situ tuh sajian 1 botol, itu buat sajian setengah botol. Nah itu harus ya. Kalau dia habisin 1, ya berarti dia 3 kali lipatnya gitu kan, atau bahkan 3 kali lipat. Jadi awareness terkait dengan informasi nilai gizi. Jadi bukan berarti nggak boleh ya. Jadi makan kemasan tuh kita nggak bisa batasi sampai menghentikan itu nggak bisa deh, karena pasti memang ya. Tapi membatasi tadi. Membatasi itu harus gitu. Ya. Makanya bagi serangan-serangan. Tapi gini Bu, kalau misalnya minuman-minuman yang dijual di tenan-tenan itu kan tidak ada nilai gizi nih.
Ya dong, kan itu tinggal pakai cup, apalagi di pinggir jalan itu kan banyak tuh. Ya, itu kan nggak ada nilai gizi dan itu bener-bener kalau menurut saya ya, tanaman-tanaman itu bener-bener door to door, gak door to door lagi, bener-bener Bener-bener ada gitu ya, ada di pinggir jalan. 5 meter udah ada, 5 meter lagi udah ada gitu. Tapi makanya tadi balik lagi, itu PR banget. Tapi satu sisi memang mungkin membuka lapangan pekerjaan ya, tapi kan memang tidak ada pengaturan di situ kan. Iya, dan bagaimana kalau misalnya itu terjadi nih, bagaimana kita sebagai orang tua untuk bisa mengatur itu ke anak tadi ya, mindsetnya bahwa boleh nak, tapi nggak boleh berlebihan, nggak boleh banyak-banyak. Kalau udah 1 gelas itu ya jangan lagi udah. Makanan atau minuman kalau setiap hari, jangan. kok 1 gelas setiap hari itu? Gak apa-apa, masih, maksudnya bukan gak apa-apa sih, ya memang harus ada mekanisme. Makanya sebenarnya kenapa anak-anak itu tuh kayak edik banget makan itu, karena sayur buahnya kurang. Jadi ada satu zat di dalam sayur dan buah yang bikin kita tuh ngebatasin makanan manis atau minuman manis. Oke. Jadi ya itu yang terjadi, it happen karena memang mereka nggak biasa konsumsi itu. Jadi kalau misalnya konsumsi sayur dan buahnya terpenuhi, keinginan untuk itu harusnya sebenarnya enggak, udah. Oke, jadi tidak ada keinginan, karena keinginan itu kayak adiksi ya, maksudnya Iya, minuman kita manis sih kayak punya ada mindset beberapa, kayak, betul. harus sih minum ini, Iya, minum ini. tapi gitu. masih belum mencari gitu. Karena itu anak-anak kan demikian, karena mereka haus zat gizi mikro yang lain yang harusnya sudah terpenuhi di tubuh gitu. Oke. Nggak terpenuhi itu. Oke, itu menarik banget ya. Jadi saya tuh kalau belajar dari anak saya pribadi gitu ya, ini anak saya yang pertama ini dia sense-nya bagus banget buat, jadi makanya mau jajan bukan nggak boleh, dia udah boleh cobain. Pas besokannya pilek, terus saya bilang apa rasanya, nggak enak. Tapi dia cuma butuh untuk istirahat dan makan baik lagi, terus langsung sembuh gitu. Beda sama tiap anak beda, apalagi kalau anak saya kedua itu kan COVID. Iya, generasi Waktu pas COVID. saya COVID kan, saya susah jangkau makanan, maka itu yang terjadi, banyak kondisi alergi lah, apalah gitu. Karena memang saya waktu pas hamil juga nggak banyak konsumsi makanan yang beragam, karena ada keterbatasan. Gitu. Itu ngaruh banget ya konsumsi ibu ya. Iya, ketika hamil kan. Jadi tadi nggak Bu, konsumsi pada minuman-minuman atau makanan manis itu sebenarnya bisa dibatasi atau keinginan itu untuk dibatasi saat kita terpenuhi ya. Itu otomatis aja. Ya kalau yang udah pernah nyobain gitu ya, saya iya udah otomatis kayak nggak butuh. Jadi kalau buka puasa tuh nggak lagi nyari yang manis, sekarang nyarinya ya pertama memang punya awareness yang bagus gitu ya, tapi kedua memang kayak nggak pengen gitu. Kalaupun masih ada ingin untuk makan atau minuman manis, itu setelahnya, itu boleh kok setelahnya. Jadi setelah kita konsumsi serat tadi, sekitar ada konsumsi protein, baru belakangan tuh. Tapi itu pun harus dijaga tadi 5 penukar tadi ya, harus tetap komit di 5 penukar. Nah anak-anak juga sama 5 penukar, atau anak-anak sebenarnya kebutuhannya akan lebih Enggak ada untuk gula. Enggak, pokoknya itu udah batasannya secara umum, batasan dari gula garam lemak tuh. Makanya akhirnya kan jadi mandatory ya untuk beberapa perusahaan kemasan kan untuk naruh pilihan yang lebih sehat gitu kan. Berangkat dari situ kan. Nah, indikatornya. Jadi memang tadi. makanan-makanan atau maraknya makanan minuman berkemasan itu bisa kita batasi dengan tadi ya. Cuma memang yang nggak bisa tuh ya itu tenan-tenan di sekitar ya. Itu memang perlu regulasi dari pemerintah. Iya, itu perlu ada, betul. Iya, harus ada. Ya, karena kan tadi ya 5 meter bisa dijangkau anak-anak, dan itu harganya itu affordable. Betul. Makanya itu kelihatan pada luaran. Tiap 5 meter kita jalan atau 1 kilometer kita jalan, kita akan ketemu orang yang obesitas, ya nggak? Ya. Karena sama, setiap 5 meter ada makanan jajanan, maka setiap 5 meter juga kita akan ketemu orang yang obes pasti. Beda sama zaman dulu kan. Ya, dan obes itu kan dampaknya luar biasa. Jadi, apalagi kan, obesitas pada anak ya. Itu dia, itu kan kayak bom waktu. Tubuh tuh dalam kondisi peradangan loh, itu anak-anak yang obesitas itu peradangan. Jadi pas obes itu sebenarnya peradangan yang tidak dirasakan ya. Iya, makanya kan hidden hunger dia. Apalagi laparan tapi tersembunyi gitu. Apalagi anak-anak ya. Itu dia tadi. Jadi ya harapannya memang kan ketika dia obesitas gitu, anak-anak memang nggak boleh berdiet. Tapi tadi yang dirubah adalah pilihan jenis makanan. Kita nggak akan ngurangin kalorinya dia untuk anak-anak nggak ada. Tapi pilihannya dibatasi. Pilihannya diganti jadi sayur. Tapi kalau anak-anak obesitas itu memang tadi dia udah edik dengan makanan manis, terus udah nggak pernah makan sayur. Tapi gimana cara shifting? Balik lagi itu pola asuh. Ya. Kalau ibunya begitu, ayahnya begitu, kita
siapa yang betul. ya enggak gitu. Makanya biasanya dibilang gitu obesitas itu adalah turunan. Turunannya itu bukan dalam turunan memang Kayak bawaan penyakit dia bukan ya? bukan, tapi karena polanya begitu jadi dia jadi menurun gitu. Oke. Karena polanya di rumah yang dibawa Pola adalah demikian, makannya, pola makannya, pola hidupnya akhirnya gitu, ikut-ikutan. makanya begitu pasti. Oke, jadi memang dari awareness dari orang tua pastinya ya. Banget, makanya cocok banget kita mau di mana nih kalau udah ada di fase di anak usia sekolah atau usia remaja ya mulai dari sekarang gitu. Pilihannya itu. Jadi mulai dari KB, Mulai TK, sekarang, SD, dan SMA. Iya. Sampai umur tadi 25 tahun masih ada ternyata ya tadi ya, masih untuk pematangan. Masih pematangan masih sampai di 25. Jadi mungkin saya tadi yang saya highlight itu saat kita punya anak SMP, SMA dengan sekarang kan mereka lebih mandiri mungkin ya dengan teknologi yang luar biasa, mereka akan lebih kelihatan gede banget. Tapi bukan berarti sebagai orang tua kita menyerahkan bahwa nih anak ini sudah dengan pilihannya, karena masa pertumbuhan saat itu malah ada organ-organ yang lagi matang banget nih. Gitu. Makanya telat. Makanya kalau saya juga kalau lagi ngisi seminar gitu ya atau webinar atau apapun tuh yang ditanya pasti sama ibu-ibu nih kalau tentang anak-anak tuh gimana caranya dong biar anak saya bisa makan sayur dan buah. Saya tanya, ibu makan sayur nggak? Jawabannya iya sih saya juga nggak masing gitu, jadi otomatis tadi ibu makannya udah seimbang belum sayurnya gitu ya. Iya sih gitu. Jadi memang dimulai dari kita sudah ya, sadar ya. Jadi kalau ngomongin parent itu kenapa namanya parent ya gitu, kita sebagai orang tua tadi ya memang kita sudah siap sebenarnya dalam ini kan anak yang digedein kan bukan apa gitu, bukan benda gitu, dan dia terus bertumbuh dan berkembang dengan apa yang dia lihat dari lingkungan, di rumah, di sekolah. Betul. Dan kita juga punya tanggung jawab ternyata saat kita memberi nutrisi anak, kita juga mempersiapkan keturunan kita nanti. Iya nggak sih? Misalnya gini, saya punya anak perempuan nih, wah saya harus jaga nutrisi supaya nanti saat dia menikah kemudian hamil gitu, dia akan lebih sehat. Tidak ada maksudnya potensi-potensi komplikasi lainnya gitu. Kemudian nanti cucu saya juga akan lebih sehat lagi karena dari ibu yang tadi yang sudah dipersiapkan oleh kita. Betul, makanya ada istilah nutrigenomik, nutrigenetik. Bagaimana asupan yang kita makan itu ternyata bisa merubah genetik kita. Oke. Gitu. Wow, ya. Menarik, makanya ini kalau ini panjang lagi. Panjang. Batasnya adalah coba penuhi dulu dari 4 pilar gizi seimbang, terus kemudian pengaturan makan ketika puasa tadi ya, dilihat pada jendela waktu makan, tapi tetap prinsipnya isi piringku, dan jangan lupa diselipkan gitu ya, gambaran yang anak ini perlu tahu apa manfaatnya dari puasa. Banyak loh manfaatnya, mereka bisa mengelola emosi, mereka betul. bisa sabar ya, punya batasan kan ya gitu, jadi batasan gitu, dan nggak mudah, harusnya tadi ya nggak mudah untuk ya karena ada batasan gitu, mereka nggak mudah untuk dia lebih punya jiwa yang udah deh, ini harus dijalani dulu gitu, kewajiban tadi misalnya. Tanggung jawabnya kayak. Oke, terakhir Bu, kalau misalnya kita lihat di sini ada bagaimana sih tanda-tanda fisik anak kita saat puasa, kita bisa melihat kan ada banyak dari media sosial itu kalau anak terlihat pucat misalnya, keringat dingin. Nah itu apakah itu pengaruh dari tadi ya intake pas sahur tadi ya? Nah, karena memang tubuh tuh punya mekanisme yang baik, jadi Allah tuh luar biasa deh ngatur. Kalau memang lagi puasa, maka sebisa mungkin pengaturan gula darah tadi pada organ yang mana gitu ya. Memang ada impact-nya ketika kita aktivitas, tapi kan nggak ada nih sel-selnya tadi kan lapar karena nggak ada makanan masuk kan. Ada mekanisme yang dirubah, jadi mereka akan merubah sel lemak tadi menjadi glukosa gitu kan, jadi zat bakar untuk energi lagi gitu. Nah, masalahnya adalah biasanya pemenuhan dari metabolisme ini kan juga disertai dengan cairan ya, gitu. Kan kita dulu belajar kalau C6H12O6 plus O2 gitu kan, itu ada H2O, itu maksudnya itu tadi plus H2O, cairan tadi. Makanya tanda yang paling terlihat biasanya adalah tanda dehidrasi itu. Nah, kalau makanya kalau pemenuhan dari asupan cairan gitu ya, paling mudah 2 gelas setelah berbuka, 2 gelas saat berbuka, 4 gelas setelah berbuka sampai sebelum sahur, 2 gelas saat sahur. Jadi 8 gelas kurang lebih. Nah sekarang
Apakah itu harus air putih? Tadi kalau kita konsumsinya ternyata tadi sari buah atau ternyata konsumsinya adalah susu gitu ya, misalkan cairan juga gitu ya, itu berarti kan sudah masuk ke dalam hitungan cairan kan gitu. Jadi memang Atau cair tadi banget ya. buah sayurnya dimasaknya sayur kuah bening gitu, itu kan juga cairan. Iya, jadi Jadi memang bisa terpenuhi dari memang situ. selain dari tadi sumber makanan tadi ada cairan juga ya. Iya. Yang Nah itu paling banyak itu cairan dari mana? Sayur dan buah. Ketika terpenuhi jumlah konsumsi sayur dan buah, harusnya dia punya mekanisme dalam tubuh tuh ya tadi mengatur agar tubuh tuh nggak kekurangan cairan gitu. Nah, itu memang kondisi yang paling kelihatan gitu sudah tadi. diatur ya di dalam tubuh kita ya. Iya. Nah paling sering kelihatannya ya dehidrasinya dalam bentuk apa sih? Ya itu sulit konsentrasi, mengantuk, Iya. gitu kan. Kalau sekolah ya Iya, misalnya. iya, betul. Tapi balik lagi stimulus karena mereka terbiasa terstimulus dengan gadget misalnya, ngeliat gadget sih pasti akan melek terus sih, nggak akan ngantuk kan rasanya. Iya, betul. Itu beda lagi, itu beda hal tadi. Beda hal ya. Tapi kalau untuk ngelihat itu salah satu tandanya demikian. Atau kalau masalah anemia itu bukan hanya pada saat puasa sih saya rasa gitu. Nggak pas puasa aja kalau dicek sekarang pasti tinggi anak-anak yang anemia itu. Iya. Kan tadi nggak terpenuhi zat besinya segala macamnya tadi. Apalagi tuh. pas puasa ya. Apalagi dengan pas puasa tadi. itu Kalau ya. dia nggak memenuhi kebutuhan Nggak memenuhi seharusnya ya gitu. Aktivitas fisik juga. Makanya penting untuk selama puasa ya ayah bunda untuk ngajak anak berolahraga ringan sebelum berbuka. Oh, sebelum berbuka malah ya? Sebelum berbuka. Oh. Olahraga ringan. Itu apa tuh untuk Aktivitas fisiknya boleh jalan. untuk apa maksudnya? Untuk kan kadang lemes Maksudnya- banget Bu, kadang-kadang anak-anak Nah, itu lihat justru makan aja kayak nah. aduh gitu kan. Makanya pengaturan tubuh itu tuh unik dan menarik gitu ketika Jadi kita biasakan biasa mungkin. aktivitas fisik Oh, tadi. oke. Kan tadi makanya ada dalam 4 pilarnya kan. Pengaturan hormonal, pengaturan dari gula darah atau pengaturan yang seharusnya memang tadi itu tuh digunakan gitu. Nah makanya ada yang bilang aktivitas fisik itu dapat meningkatkan kadar kolesterol baik kalau pada lansia. Oke, jadi Gitu. dan pada saat Ada puasa pun mekanismenya. kita Puasa memang pun disarankan untuk Sebelum berolahraga. buka malah ya? Jadi kan nanti itu kan buka, mereka kan bisa konsumsi makanan kan setelahnya gitu. Kalau mau olahraga tuh sebelum berbuka. Kita juga yang dewasa bukan cuma anak gitu. ya, kan tadi pola asuh kalau kita olahraga anak-anak juga juga. akan melihat ya, akan melihat Ya kita. ngabuburit boleh sambil jalan, nyari takjil gitu sambil jalan gitu. Sama seperti nanti ketika pulang dari taraweh gitu ya, upayakan memang bisa jalan kaki kan, habis makan terus jalan kaki dulu gitu. Nah itu nggak di luar puasa tuh, kalau ayah bundanya mau diet itu gampangnya itu. Jalan kaki ya, Mas. Pokoknya makan dulu serat, terus kemudian baru protein, nanti karbonya itu belakangan. Sama tadi kalau mau minum manis, makan atau minuman manis terus sekalian. Pasti akan punya rasa udah kenyang kan, jadi males. Gitu nggak sih? Makan dan minum manis sekalian saat Sekalian saat makan itu tadi. jangan makan Jadi dulu udah- tadi minum manis dulu deh gitu. Gitu, sebaiknya itu dulu. Oh, Karena ada oke. pengaturan tadi kayak, apa ya, serat itu tuh nampung dulu. Setelahnya baru kalau ada glukosa kebanyakan, dia punya mekanisme dalam tubuh yang lebih baik gitu. Jadi nggak ada lonjakan glukosa yang bikin seluruh metabolik kemana-mana. Gitu ya bunda, itu kalau ya bundanya mau juga pengaturan makan. Ya, lonjakan tadi ya. Lonjakan glukosa yang kita hindari kalau untuk usia dewasa ya. Tapi anak-anak juga harus dihindari kan lonjakan glukosa itu. Iya, cuma kan mereka dalam proses growth spurt pertumbuhan kan. Jadi Maka tidak terlalu- energi atau kalori yang banyak itu kan digunakan, aktivitasnya juga tinggi gitu. Oh iya betul. Jadi Nori sih jangan khawatir kecuali mereka masih punya aktivitas fisik yang baik kan. Makanya disarankannya aktivitas fisik tuh jangan gadget aja gitu misalnya. Oh, jadi kalau misalnya tadi harus diiringi dengan aktivitas fisik, Mbak. Lonjakan itu bisa terrealisasi bisa. ya. Makanya ada yang saya makan apa aja tuh nggak diatur tapi tetap bagus, gula darahnya lain-lain pasti aktivitasnya bagus. Oke. Itu PR-nya ya. Iya. Pasti aktivitasnya bagus. Oke, Bu Syifa sepertinya udah banyak banget ya. Iya, ini udah Udah banyak banget dan kita benar-benar mengupas sebenarnya tadi bukan hanya kita ngomongin tentang puasa, ternyata itu ada tidak bisa kita satu-satu nih kalau kita ngomongin puasa, kemudian akan berhubungan dengan tadi saat kita tidak puasa juga. Iya, jadi gizi seimbangnya dulu dipahami. Kondisi mekanisme ketika Saat puasa pun harus udah, sama ya, udah betul. tahu. Jadi pas sudah gizi seimbang dipahami saat puasa ya udah akan otomatis untuk akan iya. seperti itu terus. Tadi ya walaupun ada strategi ya menjadi dua
tadinya 5 pola makan anak menjadi 2 pola waktu makan. 3 kali makan utama 2 kali selingan, jadi diatur nanti itu dalam gambaran jendela makannya jadi 3 kali atau 2 kali gitu ya dengan selingan. Mungkin kalau buka jam 6, jam 6 berarti anak itu kan 2 jam ya mungkin. Nggak apa-apa, jam 6 itu makan dulu tadi misalnya, atau mau ada bukaan takjil, terus nanti baru makan utama gitu ya. Hanya makan kurma dulu 1 atau 3, tapi kan anak-anak nggak bisa diatur ya gitu. Misalnya pengen makan es buah, ya makan es buah dulu. Nanti baru setelah itu sebelum dia tarawih, itu makan udah utama. makan ya. Jadi setelah tarawih itu seharusnya boleh makan lagi boleh, karena tadi jendelanya kan pas saat puasa kan tadi. Boleh kok, tapi nggak dalam makanan yang minuman manis. Carinya kudapan kayak misalnya protein ya, kayak dimsum atau somai atau bakso, itu kan kudapan protein tuh. Betul. Jadi setelah tarawih itu kalau bisa itu kudapan yang mengandung protein tadi. Pemenuhannya di situ. Oke, terima kasih Bu Syifa. Sama-sama. Materinya bagus banget ya Bunda ya. Kita sudah di penghujung sepertinya ya, penghujung podcast hari ini. Banyak sekali ilmunya tadi. Kalau saya bisa rangkum itu sebenarnya gizi, pemenuhan gizi adalah investasi jangka panjang. Investasi, betul. Jadi bukan hanya untuk sekarang kita melihat anak saya tuh kayaknya sehat sekarang, atau kayaknya gede nih, tinggi nih. Tapi bagaimana pematangan organ tubuh tadi. Jadi bukan hanya kelihatan fisiknya saja, tapi dalamnya juga nanti akan berpengaruh ke dewasa lagi. Apalagi khususnya tadi ya bagi perempuan-perempuan yang remaja perempuan menyiapkan generasi selanjutnya. Itu akan lebih penting. Jadi tadi saya ingin ulangi lagi bahwa kalau kita punya anak remaja, itu bukan berarti kita sudah selesai ya tugasnya. Iya, untuk makanan untuk gizi itu udah SMA biarin aja, tidak ya. Malah di situ adalah kritis ya, kalau di remaja perempuan adalah masa-masa yang harus matang di organ produksi. Oke, luar biasa. Musibah, terima kasih. Sama-sama. Semoga tidak membantu bermanfaat. Hadir ke sini dengan ilmu-ilmu baru dan penelitian-penelitian baru. Saya kira itu Ayah Bunda, terima kasih. Dan jangan pergi dulu, jangan close dulu ya. Di sini ada post test tadi yang tadi saya sudah janjikan di awal podcast. Jadi bisa mengisi post test di sini. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan pretest. Nantinya akan melihat tingkat pengetahuan Ayah Bunda. Seberapa memahami ya Ayah Bunda lebih paham lagi. Kami sih berharap lebih paham ya. Atau ternyata udah bagus semua pretestnya. Ternyata pretestnya sudah 10 nih. Jadi alhamdulillah kalau begitu, betul. Ya, jadi kami mohon kesediaan waktu Ayah Bunda untuk mengisi post test. Ya. Bu Syifa, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu Meta. Semoga lancar puasanya, salam untuk keluarga. Ya. Semoga tetap sehat dan acara ini diberikan keberkahan ya di bulan Ramadan. Terima kasih. Salam sehat, salam generasi sehat berkarakter. Salam generasi sehat berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.